Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan sayyidal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syamsil huda wa nurid duja wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, jami'ul habaib wasyara'if yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para habaib, para syarifah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mugi-mugi dengan kehadiran beliau-beliau menjadikan sebab Allah turunkan barokahnya, Allah curahkan rahmatnya, karena beliau-beliaulah zuriat keturunan yang telah mewaris darahnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul asatidzah al-kurama, para asatid, ustadz dan ustadzah, beliau-beliau ini juga orang mulia, walaupun tak mewaris darah Rasul, tapi merekalah yang mewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran para ustadz dan ustadzah di tempat ini, Allah memberikan kepada kita hidayah, Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pula kemuliaan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin, Allahumma amin. Anak raja memakai katun, berangkat mengaji pakai kerudung. Hari ini saya tak banyak berpantun karena sudah habis dipakai petinggi kampung. Yang kita muliakan Bapak petinggi kampung, yang alhamdulillah baru memberikan sambutan beliau. Yang kita hormati, yang kita muliakan panitia penyelenggara, ketua BPK, ketua adat, kepala adat, dan unsur muspika Kecamatan Bongan, Camat, Kapolsek, Koramil yang mungkin mewakili pada malam hari ini. Yang saya banggakan, rombongan hadrah Maulid Padang Bulan, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini semuanya, mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat yang cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkat kita cinta kepada Nabi, kita pun mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kita haturkan ke hadrat Allah dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kita mampu hadir di tempat ini. Satu nikmat yang apabila kita syukuri nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Ketika Allah memberikan nikmat, Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Seandainya kita ingin menghitung nikmat, enggak pernah bisa.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, kata Allah, ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak pernah bakal selesai, Pak. Pakai alat secanggih apapun gak pernah bisa selesai menghitung nikmat Allah. Terlalu banyak. Gak usah jauh-jauh. Napas kita cuma ada 2 napas ini, Pak. Kalau ditarik melebu, nggih. Kalau dihembuskan metu, nggih. Napas kita ini ada 2, masuk, keluar. Keluar, masuk. Ini nikmat loh ini. Mungkin napas ini dulunya kita anggap hal yang sepele. Dulunya kita anggap napas ini sesuatu yang biasa. Ternyata zaman sekarang ini baru orang sadar ternyata napas ini nikmat yang besar. Kenapa? Napas kita yang masuk keluar masuk, Pak, Bu, nggak usah hilang dua-duanya napas ini, satu macam aja keluar, nggak mau masuk lagi. Kira-kira gimana nih? Atau masuk aja napas nggak mau keluar, nggak usah hilang salah satunya, terganggu saja pernapasan ini udah. Selain cerita, Pak, sekarang kan orang banyak gangguan pernapasan, betul? Betul, Pak? Musim Covid ini masing-masing orang menjaga supaya oksigen yang masuk lancar. Di Samarinda, Pak, musim Covid ramai orang cari tabung oksigen. Langka tabung oksigen, harganya mahal. Untuk apa tabung oksigen? Supaya napas kita lancar. Ada alat yang ditempelkan di ibu jari untuk mengontrol berapa kadar oksigen dalam tubuh kita. Dulu kita anggap biasa napas ini, sekarang kita baru sadar ini nikmat yang besar. Saya tanya sama jamaah di Samarinda, jamaah tahu nggak berapa harga oksigen itu satu tabung? Ada yang bilang, Pak Ustaz, dia bilang orang Bugis nih mungkin, Pak Ustaz, harganya yang kecil tuh Pak Ustaz 70.000. Berapa jam kita pakai itu? Kurang lebih 3 jam Pak Ustaz, selesai, habis. Berarti kalau taruhlah dalam satu hari semalam 24 jam, dalam 3 jam kita menghabiskan satu tabung harga 70.000. Kalau 10 jam, kalau 30 jam, berarti kita menghabiskan 10 tabung. Sehari berarti perlu 10 tabung, 700.000 mengeluarkan duit untuk napas satu hari. 10 hari 7 juta. 1 tahun berapa? 1 bulan berarti 21 juta. Banyak orang kecamatan Bongan nih, Jambuk Makmur nih banyak mati bawa hutang, Pak. Kenapa? Harus mengeluarkan 21 juta setiap bulan untuk beli oksigen. 1 tahun 10 bulan berarti 210 juta. 1 tahun berapa hitung-hitungannya? 220 berapa tuh? 43. Sekarang kita hidup berapa tahun sudah? Taruhlah 50 tahun. Berapa perlu biaya untuk bayar oksigen? 243 juta kali 50. Berapa?
Wakeh. Habis kisah. Banyak orang Jawa. Wakeh. Wakeh tenan nggih. Banyak betul itu. Tapi Allah tidak pernah pungut bayaran. Napas kita dari dulu tak pernah kita syukuri ini nikmat. Sekarang baru sadar ternyata apabila napas ini sudah bermasalah, semuanya serba duit. Pitis taros. Kalau sudah ke rumah sakit tuh dia ada lagi yang gratis. Etam bawa obat nih pakai pitis. Ya kah? Alhamdulillah. Jadi kayak apa Ustadz? Tinggal kita ketika dapat nikmat, Allah cuma minta syukurin, itu saja. Mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, supaya nikmat sehat ini ditambah-tambah oleh Allah. Makin sepuh, makin berumur, semakin sehat. Amin. Ala in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, aku tambah buat kalian. La azidannakum. Di dalam Al-Quran ada lam taukid, ada nun taukid, Pak. Bu, ibu masih hidup? Masya Allah, banyak juga ibu-ibunya di sini nih ya, Pak Petinggi ya. Memang luar biasa, ini wanita-wanita ahli sorga semua nih. Kalau pengajian tuh Pak, memang banyak ibu-ibunya, termasuk di sini banyak ibu-ibunya ketimbang bapak-bapaknya ini. Makanya saya curiga, jangan satu bapak nih 3 istrinya kayaknya di sini. Masya Allah. Di dalam Al-Quran ayat ini mengatakan la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, maksudnya la azidannakum, ada lam taukid, la azidannakum, kemudian ada nun taukid di sana. Itu menandakan bahwa Allah benar-benar betul-betul, jadi bahasa kuta itu benehan, bujuran, aku tambah nikmat itu. Karena bergegayaan maksudnya itu, karena ada nun taukid dan lam taukid menguatkan. Nikmat sehat kalau disyukurin ditambah Allah nikmat sehat. Rumah disyukurin nambah rumahnya, yang 1 jadi 2, 2 jadi 3. Alhamdulillah. Mobil 1 disyukurin nambah bisa 2 jadi 3. Sarang walet 1 disyukurin nambah gedung-gedungnya 2 jadi 3. Amin. Istri 1 nambah nggih. Nambah, cuman nambahnya Bu bukan kadang-kadang jumlah gitu loh. Ini ibu-ibu kadang-kadang kalau istri nambah nesu. Jurang Banjar merangot muha. Pajar lalakian nyaman jar. Apabila berkisah bini banyak, lalakian yang nyaman. Jurang Banjar tah. Bu, maksudnya nambah jangan salah paham. Nambah itu tidak harus jumlah. Suami mensyukuri istri yang ada, maksudnya nambah bisa nambah sayangnya. Gitu. Nggih. Dulain bojone wong niku nggih. Nggih, ngelihat bini orang bungas, mata galak. Ngelihat bini surang, sipit mata. Sipit. Ngelihat hidung orang mancung, ngelihat bini kita pesek. Tapi kalau laki bersyukur, ngelihat bini orang hidung mancung, biniku pesek, ini papa. Kenapa? Tapi sayur asamnya nyaman. Mensyukuri sayur asamnya itu loh, ya kan? Jadi melihat lebihnya. Jadi tidak lagi ngelihat yang lain tuh, pokoknya yang lebih tuh biniku aja. Maksudnya bertambah sayang, gitu loh. Nah ini kalau disyukurin nambah. Kebun sawit disyukurin nambah. Alhamdulillah.
Banyak yang punya kebun sawit, Bu? Banyak yang punya kebun sawit? Oh, Masya Allah. Di tempat saya di Kalimantan Tengah, saya aslinya Kalimantan Tengah, okay? Non sewu, mohon maaf belum perkenalan tadi. Saya aslinya Kalimantan Tengah. Di mana Pak Ustadz? Perbatasan Kalimantan Barat. Tepatnya di kota Pangkalan Bun, Pak. Dekat Sampit. Sampit Pangkalan Bun, kepala sakit, hutang betimbun. Di sana istilahnya begitulah. Di sana saya dilahirkan, di sana sekarang sawit semua. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya kebun sawit, mudah-mudahan punya kebun sawit juga nanti di dalam sorga. Mudahan punya kebun yang luas di dalam sorga. Ustadz, emang ada kebun di sorga? Ada. Ini pernah dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ketika Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, hadis ini dari beliau, apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, laqitu Ibrahim, aku ketemu Nabi Ibrahim lailata usriyabi, lailata usriyabi, ketika malam aku di Isra dan di Mi'rajkan. Kanjeng Rasul ketemu dengan Sayyidina Ibrahim ketika beliau di Isra dan di Mi'rajkan. Setelah ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aqri ummataka minnis salam, tolong sampaikan kepada umatmu salam dari aku, kata Ibrahim. Makanya ibu ketika membaca Isra Mi'raj Nabi, Rasulullah itu di langit pertama ketemu Nabi ini, di langit kedua ketemu Nabi ini. Pada akhirnya ketika ingin turun ke dunia, Kanjeng Rasul ketemu dengan Nabi Musa yang asalnya sholat 50 waktu. Nabi Musa minta kurangkan, Rasulullah bolak-balik mondar-mandir, akhirnya sholat menjadi 5 waktu sehari semalam. Berarti di dalam kitab Dardir dikatakan Nabi itu ketemu Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelum beliau. Di sini Nabi Ibrahim titip kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam, tolong sampaikan ucapan kepada umatmu salam dari aku. Sampean-sampean, kita ini dapat titipan salam dari Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Yang kedua yang dikatakan di dalam hadis ini apa? Wa akhbirhum, dan tolong kabarkan kepada umat-umatmu itu, annal jannata thayyibatut turbah, sesungguhnya sorga itu debu-debunya, tanah-tanahnya sangatlah harum. Bu, tanah di sorga diku harum, aromanya apik. Jadi jangan coba-coba di sorga hendak berjualan minyak harum kada laku. Jadi pian supaya harum di sorga tuh cukup gulung-gulung di tanah, debu-debunya jadi harum, Bu. Ini hebatnya. Kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, kabarkan kepada umatmu bahwasanya sorga itu thayyibatut turbah, tanahnya thayyib, bagus, harum, debu-debunya harum. Itu yang disampaikan Nabi Ibrahim. Asbatul ma, dan airnya sejuk di sorga itu, sejuk, bukan dingin. Kalau dingin nanti malah menggigil. Sejuk air di sorga. Ya Muhammad, kabarkan pula wa annaha, apa itu? Wa annaha qi'anun, bahwasanya sorga niku luas. Qi'anun niku maknanya luas.
Jadi jangan khawatir nggak kebagian kaplingan, dapat Pak kaplingan. Qi'anun, luas surga itu. Wa anna ghirasaha, sementara tanaman-tanamannya, jadi yang luas tuh nggak gersang loh, nggak gersang, ada tanamannya. Apa ghirasaha, tanaman surga itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya di sini amalan yang dikasihkan Nabi Ibrahim buat umat Kanjeng Rasul, kalau pengen nandur neng sorga, itu artinya banyak-banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu amalan yang langsung dikasihkan oleh Nabi Ibrahim buat umat Nabi Muhammad. Makanya saya katakan jangan punya kebun di dunia saja. Rugi kalau di dunia ini kebunnya banyak, kebun sawitnya, di sorga gigit jari. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hakikatnya kita sudah nandur, sudah nanam tanaman di dalam sorga. Makanya malam ini yuk sama-sama kita menanam di sorga. Sanggup? Sanggup? Yuk. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Ayo. Rabbi inni lada sifatil atiyah qaimun bil hina uridu atiyah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Alhamdulillah. Setelah kita bersyukur, maka tentulah tak lengkap kalau kita tak bersolawat kepada Rasulullah. Solawat yang kita ucapkan ini akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wakkala bi malakan 'inda qabri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan
dengan aku seorang malaikat di samping makom kuburanku. Jadi ada malaikat yang diwakilkan Allah khusus di kuburan Kanjeng Rasul. Ada yang nggak percaya, Pak Ustadz, dia bilang, itu malaikat apa lagi Pak Ustadz? Kan malaikat itu tugasnya sudah lengkap 10 orang, 10 malaikat. Jibril penyampai wahyu, Mikail mengatur rezeki dan hujan, Israfil tukang tiup tarompet sangkakala, Israel tukang cabut nyawa, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga sorga, Rakib dan Atid mencatat baik dan buruk, Mungkar dan Nakir menanya di dalam kubur. Ini Pak Ustadz ada lagi malaikat, ini yang mana lagi nih? Maaf, nyon ngapura nggih. Malaikat itu banyak malaikat itu. Siapa Pak Ustadz namanya? Jangan nanya nama, yang 10-nya udah hafal. Jadi jangan merepoti diri, percaya aja sudah. Ini Rasulullah yang mengatakan kok. Ini mencari namanya pulang, yang 10-nya jadi bolak-balik. Kadang-kadang tepat huruf. Israel tukang tiup trompet, mulai apabila malaikat Israel itu pensiun. Ini macam-macam aja. Ini Rasulullah, kata Rasul, Allah itu mewakilkan malaikat satu khusus di pakuburanku, inda qabri, di samping makamku. Untuk apa malaikat tadi? A'tahullahu asma'al khalaiq. Malaikat tadi akan diberikan oleh Allah kepadanya asma'al khalaiq, nama-nama makhluk. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah, maka tidaklah bersalawat salah satu di antara kalian sampai hari kepadaku sampai hari kiamat, kata Rasulullah, illa ablaghani, kecuali malaikat tadi selalu menyampaikan nama-nama itu kepadaku, bi ismihi wa ismi abihi, menyampaikan nama orang yang bersolawat itu plus nama abahnya. Ya Rasulullah, anna fulan bin fulan qad shalla alaika, kata malaikat tadi. Ya Rasulullah, bahwasanya si fulan bin fulan itu telah bersolawat kepada engkau. Jadi orang bersolawat namanya langsung diserahkan, dilaporkan kepada Rasulullah plus nama abahnya, binnya. Makanya Bapak Ibu bahagialah ketika Bapak Ibu punya anak-anak senang solawatan, ikut dalam rombongan padang bulan, selalu bersolawat. Itu ibu bapaknya dapat namanya, sebab disebutkan di sini bi ismihi wa ismi abihi, dilaporkan kepada Rasulullah nama orang bersolawat itu dan nama abahnya. Nah ini untungnya kita. Solawat kepada Rasulullah ini termasuk yang diperintahkan Allah. Allah itu kalau memerintahkan hambanya solat, Allah kada perlu solat. Kalau Allah memerintahkan hambanya untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah memerintahkan hamba manusia puasa, Allah kada puasa. Allah memerintahkan hambanya solat, Allah kada solat. Allah memerintahkan hambanya untuk naik haji, Allah tidak pernah naik haji. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya bersolawat, disinilah ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya, bunyi ayat tadi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi,
mereka siapa? Allah dan para malaikat tadi yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi. Barulah sambungan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei wong beriman, orang-orang beriman, sallu. Nah perintahnya, bersolawatlah kata Allah kalian alaihi, atas Rasulullah, wasallimu, dan bersalamlah kalian taslima, akan salam kehormatan. Berarti urusan solawat ni Allah nang berdahulu bersolawat. Jadi salawat ni ibadahnya Allah. Hendak tahu ibadah Allah apa? Di antaranya ibadah Allah tu salawat. Karena Allah sendiri dalam ayat ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Nah ini hebatnya salawat ni lah. Makanya luar biasa banyak keutamaan salawat. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat memuji Rasulullah di bulan-bulan maulid seperti ini, lebih kita perbanyak. Mudah-mudahan dengan salawat ini yang sakit disembuhkan Allah, yang hatinya lagi kurang tenang ditenangkan oleh Allah, yang badannya kurang sehat disehatkan Allah. Karena salawat ini ada yang namanya salawat tibil qulub. Ada tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'iha Allah wa afiyatin abada shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa yaiha wa afiyatin Allah. abdaki wa shifaiha wa nuril absari wa awaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Coba kita renungi salawatnya untuk apa? Allahumma salli, ya Allah berikan salawat ala sayyidina, atas penghulu kami Muhammadin, yaitu Muhammad. Apa lagi? Tibbil qulub, salawat itu dapat membaguskan hati, wadawaiha, dan obatnya hati. Salawat itu menjadi penenang hati, pembagus hati kita, pembersih hati kita, plus sebagai obat. Apalagi lanjutnya? Wa afiyatil, ya kah? Abdani, dan salawat itu mengafiatkan badan, jadi penyembuh. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan menjadi penyembuhnya. Jadi yang pilek-pilek bawa salawat sembuh. Ini kehebatan Rasulullah. Makanya di zaman Nabi ada sahabat namanya Sauban. Sauban ini di zaman Kanjeng Rasul pernah dilihat sahabat yang lain mukanya pucat muka. Jorong Banjar tuh kada berdarah lagi, bibir pucat, gemetar, begitir awak, paloh, nah limboy. Tahu limboy lah pian? Limboy bahasa Banjar nih, lain bahasa Inggris. Limboy itu baik keringat yang begitu banyak. Ditanya sahabat, Sauban, sampean ini sakit kah? Kami lihat muka sampean ini pucat,
tubuh gemetar, mengucur keringat, sakit kesempean. Ada aja sauban, aku ada sakit. Nah, orang Banjar saubannya nih kayaknya nih. Ada Banjar ternyata waktu itu. Enggak, kata sauban, saya enggak sakit, saya fine saja. Oh, bahasa Banjar begini, fine dok. Saya ini baik saja. Terus kenapa kau ini seperti orang sakit? Kata sauban, hari ini aku belum deloin wajah Kanjeng Rasul. Aku belum melihat wajah Rasulullah hari ini. Jadi di zaman sahabat tuh, apabila garing-garing sedikit melihat wajah Rasul tuh sigar. Itu kehebatan Rasulullah. Jadi mereka apabila melihat wajah Rasulullah semangat. Nah, kita di zaman wayah ini yang tidak sejaman dengan Rasul, yang tidak pernah deloin wajahnya Kanjeng Rasul, cara kita mengobati hati badan kita yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kehebatan salawat nih. Jadi bisa juga mengobati corona salawat nih macamnya. Wah, mulai sasak-sasak napas tuh banyak ya salawat. Ini mudah-mudahan. Apalagi ini peringatan Maulid nih, kesempatan kita. Makanya macam-macam orang menyebut Maulid nih. Ada Maulid, ada Maulud, ada Mulut. Anang mana? Anang bujur tiga nih nih. Maulid, Maulud, Mulut. Ternyata ada aja hikmahnya tiga macam nih, jangan berkekerasan. Kalau Maulud, ini malam ini apa tulisannya yo? Maulid. Nah, peringatan Maulid. Ini ada Maulud. Kalau Maulid itu waktu diambil dari zaman, waktu masa-masa. Maulidur Rasul atau Maulid Nabi berarti detik-detik masa-masa waktu kelahiran Nabi. Kada salah juga Maulid, bujur aja. Maulud bang, Maulud diambil dari isim maf'ul. Kalau orang belajar ilmu nahwu, ilmu sorob, Maulud maknanya dilahirkannya. Awalan dilahirkannya. Jadi kalau disambung dengan Maulud Nabi berarti dilahirkannya nabinya. Berarti bulan Rabiul Awal dikatakan bulan Maulud, berarti bulan dilahirkannya Nabi. Bujur aja jua, ndak salah. Mulut bang, nah mulut ini dapat mana lah kira-kira lah? Jawab apa? Muludan. Mulut juga. Ternyata mulut nih pian ada juga bujurnya. Memang bulan Rabiul Awal nih mulut etam nih dapat jatah terus. Tuh yang di kotak-kotak tuh kayaknya gasan mulut itu tuh. Untuk mulut tuh jatahnya. Ulun aja pian kalau ceramah di Samarinda tuh kalau bulan mulut nih sehari itu bisa 3 kali. Jadi kayak minum obat macamnya Bu. Jadi ceramah itu satu tempat, karena saya ini kadang-kadang memperkenalkan dengan jamaah itu nama sekaligus status ulun. Ujar ulun nih bini 1, anak 3. Bu, ibu, bu, berapa bininya tadi bu? Anaknya? Wah, berarti masih tidak ngantuk pak. Kita testing aja. Kadang-kadang bu maaf, kalau orang ngaji itu sambil tidur itu bahaya. Kenapa? Separuh-separuh mendengarnya, setengah-setengah. Nanti saya katakan saya istri 1, anak 3 karena tidur, besok bawa berita. Ustadznya kecil saja, tapi dia punya istri 3, anaknya 1. Nah terbalik jadinya. Makanya kalau ngaji nggih ojo turu. Bahaya. Nih istri saya 3, istri saya 1, anak 3. Lalu panitia paham, berarti ustadz nih istrinya 1, anaknya 3, berarti di rumah tuh ada 4, 5 sama ustadz. Lalu panitia paham, kalau pulang di satu tempat dibungkuskanlah kotakan itu 5. Biasanya panitia paham itu.
Malam ini tidak tahu nih kira-kira. Lalu kalau ceramah 3 kali sehari berarti 3 kali 5, 15 kotak bu sehari. Ini mulut semua nih jatahnya nih. Jadi kadang-kadang kalau bulan Maulud macam begini, kompor di rumah tuh jarang bunyi, gas irit, beras lama habis. Ini berkah mulut, ini berkah mulut Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, secara hakikat kenapa Rabiul Awal dikatakan bulan mulut? Karena di bulan Rabiul Awal lah mulut etam atau sungut kah? Sungut etam ne muntung lambe lambe ya kalau bahasa Jawanya. Jadi muntung etam nih, sungut etam nih lah perbanyak mulut nih berselawat kepada Rasulullah. Kita tadi jam berapa dibawa berselawat oleh padang bulan nih? Tak terasa kita hampir 1 jam lebih kita berselawat, mulai berduduk sampai berdiri, duduk lagi. Berkat apa? Berkat diiringi dengan hadroh ini pian selawat sejaman sanggup aja kita. Coba pian mengetek tasbih Allahumma shalli ala Muhammad sejam, paling-paling seputaran teguring sudah tuh. Teguring sudah. Tapi berkat selawat hadroh ini masya Allah enak kita berselawat. Ini pujian-pujian kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan peringatan ini selawat-selawat kita ini disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena janji Rasulullah begitu, tidaklah berselawat salah satu di antara kalian kepadaku sampai hari kiamat kecuali malaikat tadi selalu menyampaikan nama orang itu dan nama orang tuanya kepadaku. Alhamdulillah. Ini peringatan Maulid, hari lahirnya Nabi, semuanya dapat kebaikan. Terutama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, man hadara maulidan Nabi, siapa orang yang hadir di dalam peringatan hari lahirnya Nabi, wa azzama qadrahu, dan memuliakan, mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hadir untuk mengagungkan Kanjeng Rasul, tujuannya hadir untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Faqad faza bil iman, sungguh dia termasuk orang yang beruntung hidup dalam keimanan. Amin. Jadi setiap orang yang hadir dalam peringatan Maulid itu menandakan orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita orang yang lahir beriman, hidup beriman, dan mudah-mudahan mati pun membawa iman. Husnul khatimah. Karena keimanan ini perlu, Pak. Makanya tema kita malam hari ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita kokohkan keimanan. Ini bukti kita untuk menguatkan iman dalam peringatan Maulid Nabi. Siapa lagi kalau kita bukan umatnya? Tapi ada saja kadang-kadang orang protes, Pak. Pak Ustaz, dia bilang, kenapa kita harus baca Maulid? Di zaman Nabi enggak ada Nabi baca Maulid. Nah, ini beleng-beleng. Beleng-beleng. Orang terlalu pintar tuh ya ujungnya beleng-beleng. Kata Ustaz Latif itu beleng-beleng ya. Yang mengarang Maulid ini orang setelah Nabi. Mengarang Maulid Al-Habsyi, mengarang Maulid Al-Barjanji, mengarang Maulid Ad-Dibai, mengarang maulid-maulid itu orang-orang yang setelah Nabi. Mana mungkin Nabi membaca sejarah maulid orang-orang yang setelah Nabi? Kayak apa kisahnya? Apa gerang yang salah dengan membaca maulid itu apa? Adakah dalil yang mengharamkan membaca maulid?
Ini beleng-beleng tuh kayak itu orangnya. Orang Banjar mencari hual aja macam ini nih. Isinya maulid itu apa? Coba tadi maulid berjanji mana kitabnya? Nah ini coba lihat. Nah ini maulid berjanji, maulid bersansi. Orang Bugis bersansi, bersansi. Di dalam pembacaan maulid bersansi ini halaman 72. Isinya perlu pian-pian ketahui, isi dalam pembacaan maulid yang dikarang ini diantaranya mengisahkan nasab-nasab keturunan Rasulullah. Ulun bacakan diantaranya. Disebutkan nama bapak Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Disebutkan di sini keturunan Rasulullah. Ibni Kilab, di sini namanya bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihrin, bin Fihir. Itu mengisahkan nasab keturunan Rasulullah. Salahnya di mana? Nah ini nih, salahkah kita mendengarkan kisah Rasulullah berpahala? Nah ini yang kadang-kadang merusak di kampung kita nih, apabila mempermasalahkan dan mengharamkan orang baca maulid. Di sini nih kebaikan semua yang kita dapatkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin nabi, siapa yang mengumpulkan untuk peringatan maulid nabi ikhwanan, saudara-saudaranya. Siapa di sini sebagai pengundang? Berarti panitia, ya kan? Itu yang mengumpulkan kita nih. Diundang, diseru, diumumkan, disebar di media sosial, Facebook, Twitter, WA. Itu mengumpulkan. Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa yang mengumpulkan dalam peringatan maulid nabi akan saudara-saudaranya. Yang kedua, wahayya ta'aman, dan siapa yang menyumbang, menyiapkan ta'aman, hidangan, ta'am, makanan, hidangan, termasuk kotak-kotak malam ini. Siapa yang menyiapkan? Siapa? Bu, sumbangan apa ada donaturnya? Panitia? Kotakan kita ini dari mana? Ada yang menyumbang? Siapa tuh orang-orangnya yang menyumbang? Dua sudah. Yang ketiga, wa akhla makanan, siapa yang menghias-hias, memperbagus makanan tempat acara. Nah, tenda-tenda ini siapa yang masang? Ini mendekor-dekor nih, ini bisa 2 hari 2 malam ini. Siapa wa akhla makanan, kata Imam Syafi'i, siapa yang menghias tempat acara itu. Tadi ada janur-janur, manakah janur-janurnya hilang sudah nih? Ada, sudahlah, disembunyikan sudah. Tuh ada telok-teloknya tuh, telok-telok endok tigunya itu. Itu kan dihias-hias. Kalau orang Bugis, saya pernah ceramah di daerah Handil, Pak. Bu, orang Bugis dia bikin itu pohon ajaib, pohon pisang berbuah telur. Kadang-kadang Pak, pohon pisangnya berketinggian di orang Banjar, makin tinggi makin bagus. Ada yang sampai ke pelapon masjid, ada. Pernah saya ceramah, jamaahnya separuh, pohon pisangnya buah telur tadi separuh juga. Tinggi-tinggi pohonnya ditaruh di depan saya, karena saya makhluk halus, terlindung saya ceramah. Jadi saya jamaah paksa begitu. Saking semangatnya. Itu Bugis itu begitu tuh, ya kan? Nih menghias-hias tempat, wa akhla makanan, wa amila ihsanan,
Yang keempat, dia di tempat tadi amila ihsanan, selalu beramal yang baik-baik. Bu, ibu, kita dari tadi ngamalin apa saja bu? Sholawat, mendengarkan orang mengaji, baik enggak itu? Sekarang dengarin ceramah, kebaikan enggak? Berarti wa amila ihsanan. Yang keempat kata Imam Syafi'i, di tempat tadi dia enggak ngelakuin perbuatan yang salah. Di tempat itu yang dikerjakan singape perbuatan yang baik. Apa kata Imam Syafi'i? Sara sababan liqiraatihi, jadilah dengan sebab dia membaca peringatan maulid Nabi tadi, ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat, ma'as siddiqin, barengan karo wong siddiqin, sama dengan orang-orang yang benar, orang siddiqin. Nanti dibangkitkan rombongannya dengan rombongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar hidupnya, benar niatnya, benar imannya. Wasuhada wasalihin, dikumpulkan Allah dengan orang-orang mati syahid, terkumpul dengan wong-wong saleh. Apa untungnya Ustadz kalau kita terkumpul dengan orang-orang yang mulia? Ya kalau kita terkumpul dengan orang mati syahid, di sorga dong mereka, nikmat. Apalagi disambung Imam Syafi'i, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia otomatis akan berada di dalam sorganya Allah yang penuh kenikmatan, berkat dia mengumpulkan orang banyak, berarti panitia. Berkat dia menyiapkan makanan, yang nyumbang makanannya dan menghias tempatnya. Orang-orang inilah nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, dikumpulkan, dibangkitkan Allah di hari kiamat bersama orang-orang soleh, dengan orang mati syahid, dengan orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Amin. Ya otomatis ikut rombongan orang enak, ya enak juga Pak. Kita kalau ikut orang mulia, ikut mulia juga. Saya pernah ceramah dengan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Farid Wajidi tahun 2010. Saya ceramah di Tenggarong waktu itu. Lalu saya diminta untuk mengisi tausiah bersama Wakil Gubernur. Lalu saya disuruh menunggu di kantor gubernur. Kata ajudan beliau, Pak Ustadz, tunggu Bapak dulu ya, kita baru berangkat. Siap. Setelah Pak Wakil Gubernur turun, saya dipanggil. Pak Ustadz Gusti, ikut mobil saya saja, nggak usah ikut rombongan belakang karena banyak rombongannya. Masuk saya naik mobil Land Cruiser waktu itu. Enaknya mobil mewah Bu, bannya gede, malopo, besar sekali. Bannya mobil Land Cruiser itu besar. Jadi kalau lobang-lobang dikit nggak terasa. Enak. Kenapa? Ikut orang mulia, ikut mulia. Naik saya mobil itu. Itu ke Tenggarong Pak, dari Samarinda biasanya setengah jam. Itu paling 15 menit nyampe. Kenapa? Lempeng jalan, patroli ngiung ngiung ngiung, nyingkir semua. Ikut rombongan Wakil Gubernur Pak, enak jalannya, mulus. Sampai di tempat acara duduknya juga paling depan. Paling depan. Disiapkan aneka ragam makanan, beda sama jemaah yang lain. Karena ikut Wakil Gubernur, buah macam-macam. Malam ini juga nih, ada nggak sampean buah ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Pak? Ini dulu duduk dekat saya dapat. Makanya dulu saya kalau ceramah waktu masih mondok di pondok pesantren Al Falah di Banjarbaru, di Kalsel itu, saya kalau ustadz bawa ceramah, biasanya orang kampung tuh, Pak Ustadz, nanti ceramah di rumah saya bawakan santri ya, 20 orang. Siap kata ustadznya. Nah kadang-kadang saya dibawa ustadz juga, masih santri Bu. Saya pinter, kalau sudah mau makan saya dekatin ustadz tuh. Kenapa? Karena beparak ustadz nih, hundang aja pian ganal-ganal undang galah. Nah kayak ini undang galah. Yang capitnya warna biru tuh. Amun jemaah yang lain tuh kotakan, kasihan. Ada kau memilih. Amun di muka ustadz tadi macam-macam makanan. Ustadz paham juga. Gusti ya Ustadz, nih Ustadz paham nggak namanya santri itu bisa membungkus juga. Nah.
taparak orang mulia, ikut rombongan orang mulia, mulia juga kita. Umpat orang nyaman, nyaman juga. Begitu juga di akhirat. Apabila etam nih umpat kelompok para suhada, orang mati syahid, orang-orang soleh, pasti mereka dapat kenikmatan. Kita pun umpat rombongan beliau tadi umpat nyaman juga. Itu maksudnya. Ini berkat kita peringatan Maulid Nabi. Dan ini kata Imam Junaid Al-Baghdadi untuk menambah keimanan. Kenapa? Karena memang apalagi musim-musim corona macam begini, kalau kurang-kurang keimanan, stres kita. Iya kah? Stres. Kadang-kadang bertuhankan masker. Aku jarang bermasker mati. Nah ini yang salah nih. Kalau bermasker silahkan, tapi jangan sampai bertuhankan masker. Aku jar, amun kada bermasker mati aku nek. Memang masker tuh kan mencabut nyawa. Kada juga bermasker tuh sila ulun gin bermasker juga. Itu ikhtiar kita. Tapi jangan bertuhankan masker. Karena ada kisahnya masker itu bisa mencabut nyawa. Masker itu kan ada bukan pemilik mati lawan hidup. Pemilik mati lawan hidup ini siapa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat ayat yang kedua dari surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang Allah di tangannya lah segala keberkahan dan segala kerajaan. Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan, menjadikan kematian, wal hayata, kehidupan. Berarti mati dan hidup ini milik Allah. Yang salah tuh lalu ujar kita, aku mati aja beli masker. Nah itu akidah tergelincir sudah akidah. Masker silahkan, bagus itu, menjaga, ya kah? Nah, makanya keimanan musim-musim kayak gini seharusnya banyak di pengajian. Kadang-kadang kita nih imun aja yang kita perhatikan, iman kita lupakan. Oh demi menjaga imun, mau jogging subuh parai. Apa kada corona menjadi-jadi? Silahkan lari subuh, jogging, tapi setelah sholat subuh. Kadang-kadang untuk menjaga iman dilupakan. Ya kah? Makanya alhamdulillah kalau tema macam begini, dengan peringatan Maulid ini kita kokohkan keimanan. Karena memang untuk mencintai Rasulullah diperlukan iman yang kuat. Apalagi akhir-akhir zaman, hati-hati fitnah iman menjadi-jadi. Kita belum meninggal Pak, sudah ada fitnah keimanan. Apa? Anak-anak kita kalau tidak sering-sering diceritakan Rasulullah itu siapa, maka tak mustahil akan terikut ajaran-ajaran yang bahasa kitanya menyalah. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat, ada semalam tuh mengaku malaikat Jibril, ada bu ditangkap Jibrilnya, di penjara 3 tahun di Jakarta. 3 tahun bini-bini wedok makun rai awewe. Ya orang Sunda kan awewe ya. Babinian mengaku Jibril datang mana? Ditangkaplah Jibril, 3 tahun di penjara. Ini hebatnya polisi Indonesia nih pian. Kita kasih jempol polisi Indonesia. Seduniaan tidak ada ceritanya menangkap malaikat kecuali bubuhan polisi Indonesia aja. Malaikat tangkap bubuhannya, jadi jangankan teroris, malaikatnya penjarakan bubuhannya. Bu, Jibril di penjara 3 tahun, Jibril kada kawa keluar. Tapi Indonesia ini tetap ada untung tarus. Untung semalam jar, masih untung mengaku Jibril. Coba semalam mengaku Israel, nyaman kita orang bubuhan jambu makmur nih, jambuk makmur nih kada mati lagi. Kenapa? Israelnya kada kawa keluar penjara, jadi kada bermatian orang. Ada pengikutnya
ada kerajaannya. Ini yang kita takutkan. Mengaku malaikat ada, yang ngaku nabi udah banyak. Ada yang ngaku nabi umurnya 50 tahun lebih di daerah Jombang, ngaku Nabi Isa. Memang Nabi Isa tuh turun, tapi kaina belum lagi kesungsungan Isa turun. Nabi Isa itu nabi yang akhir zaman akan turun, Bu. Nabi Isa tidak meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah, akhir zaman akan diturunkan, menyempurnakan agama Islam yang sudah disalahgunakan, sudah dibelok-belokkan. Nabi Isa turun nanti. Tapi lain orang Jombang. Nabi Isa yang turun itu Nabi Isa putranya Siti Maryam, orang Bani Israel. Lain orang Jombang. Ini Nabi Isa dari Hong Kong ini. Tapi Bu, ada beberapa kepala keluarga yang ikut dengan aliran ini. Ini yang kita takutkan nih. Ada lagi, menurut catatan Bakor Pakem Kementerian Agama, sekitar tahun, saya lupa tahunnya, ini pernah diceramahkan Bapak Zainuddin MZ almarhum. Buka nanti Google, ketik, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Ada Pak agama baru tadi, Jasun, Jawa Sunda, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Ketik Google agama Jasun, keluar nanti. Ada yang mengaku nabinya, ada nabinya Jasun tadi, agama baru. Siapa nama nabinya? Tugimin. La ilaha illallah, nama Nabi Tugimin. Ada yang nulis pakai G, Tugimin. Ada yang nulis pakai K, Tukimin. Lho piye toh? Wangel, sangel. Nggih. Ya piye toh? Selawat ini lho, bingung. Kalau kita kan punya nabi jenenge sapa? Muhammad. Api nyaman didengar. Habibi ya Muhammad, enak enggak? Enak. Hentakannya juga enak, yang tukang tabuh gendang juga enak. Habibi ya Muhammad, enak. Coba diganti sama Tugimin. Habibi ya Tugimin. Enggak masuk. Angel nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Enak enggak? Enak. Resap. Sallallahu ala Muhammad dung. Coba ganti Tugimin. Sallallahu ala Tukimin. Enggak asik. Masalah bukan jenenge Tugimin itu elek, enggak. Bukan masalah nama Tugimin itu jelek, bukan, enggak masalah. Tugimin itu HP, tapi mengaku nabinya ini yang mau repot orang. Tapi ada pengikutnya. Nah ini loh. Kayak apa anak kita nih 2-30 tahun akan datang, sedangkan kita belum meninggal aja gin sudah ada fitnah nang macam ini. Kayak apa kira-kira 20 tahun akan datang? Yo, amun pian ni ulun yakin kada mungkin umpat kuat pian iman, tapi kayak apa ratik kelambu pian ini, ratik kelambu nih. Ini anak-anak kecil-kecil kita nih. Ayo, kayak apa itu fitnahnya? Rasulullah itu dikatakan dalam Al-Quran, Rasulullah itu khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi apabila akhir zaman ada orang ngaku nabi, biar bisa terbang, biar bisa berjalan di atas air, ojo percaya. Ndak usah percaya. Wajib kita tidak percaya. Wajib itu. Titik, tak ada tawar-menawar. Kenapa? Rasulullah nabi terakhir. Ini fitnah keimanan. Makanya sering-seringlah peringatan Maulid dibacakan kepada anak-anak kita sejarah Nabi, siapa Rasulullah itu sebenarnya. Nah, ini tujuan kita untuk memperkokoh keimanan kita,
kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hidup di zaman sekarang ini, Masya Allah, kalau kita tidak menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada anak-anak kita, maka mereka ini akan mencari idola-idola, mencintai dan menyayangi, mengidolakan orang selain Rasul. Tidak ada panutan, tidak ada ikutan. Kenapa? Mereka tidak mengenal siapa sosok Rasulullah. Makanya ada hadis Nabi, addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik buat anak kalian itu 3 perkara, 3 urusan. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan kepada anak kalian agar mereka mau mencintai nabi mereka. Gimana Pak Ustadz caranya? Caranya sering-sering perdengarkan kepada anak-anak kita ini cerita kehidupan Rasulullah. Makanya orang dulu, kenapa anak-anaknya soleh dan solehah, anaknya bakti, karena memang orang tua dulu sering memperdengarkan cerita Nabi kepada anak-anaknya. Orang dulu kalau dia ngayun anak, itu syairnya syair memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah. Ayunnya itu kan biasanya di apa, ujar kami Banjar, dipukung. Dipukung apa Bu kalau bahasa Jawanya? Di bedong yang diikat di ayunan itu. Oh. Ada Jawa kalau dipukung itu apa? Hah? Di ayun ya, tapi diikat lehernya. Oh. Gitu. Pernah teman saya naik bis ke Banjarmasin, kebetulan ada orang Jakarta di sampingnya. Karena anaknya biasa dipukung, orang Jakarta bilang, Pak, kenapa anaknya mau dibunuh Pak? Oh, dikiranya kan dijerat di sini itu, diikat itu. Orang dulu ngayun anak. Tapi lagunya luar biasa. Syair-syair memperkenalkan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ada yang menidurkan anaknya, la ilaha illallah. Enak tuh. Sambil la ilaha illallah, nak, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad tu nak, utusan Allah. Sambil ma'ayun anak memperkenalkan tiada Tuhan selain Allah dan memperkenalkan Rasul itu utusan Allah. Makanya anaknya jadi anak soleh. Sekarang ini beda, ngayunkan anak tuh, nidurkan anak tuh lagunya. Di mana, kemana, alamat palsu. Ayu ting ting. Dari kecil anaknya sudah dikasih alamat palsu. Pas ganalnya kada bulik-bulik ke rumah lagi. Kenapa? Nyasar terus kemana-mana. Karena dari halus sudah diberi alamat palsu. Nah, ini bedanya. Kalau orang dulu punya prinsip, banyak anak banyak rezeki. Itu orang dulu. Kenapa jadi banyak anak banyak rezeki? Karena memang anaknya berbakti. Contoh, anak 10. Orang dulu kan jarang sedikit, 10. Lalu lebaran, nelpon, Mak, Budi nggak bisa pulang, Mak. Kenapa, Bud? Ini PPKM, Mak, nggak bisa pulang. Terus Mama ada nomor rekening tidak, Mak? Ada. Kenapa? Budi kirim 5 juta, Mak, ya. Anak pertama kirim 5 juta. Anak kedua, Mak, Dewi nggak bisa pulang. Kenapa, Nduk? Suami nggak dapat cuti. Dewi kirim ya 5 juta. Udah berapa, Bu? 10. Sudah 10 juta. Anak kedua, anak ketiga 5 juta sampai 10 yang ngirim duit. Berarti kalau 5 juta satu anak, 10 anak jadi 50 juta. 2 kali lebaran 100 juta. Wah, kata bapak ibunya, kalau macam begini ndak apa-apa, biar hari raya terus ndak apa-apa setiap bulan. Anaknya bakti. Banyak anak banyak rezeki, anaknya bakti. Tapi zaman sekarang
Kadang-kadang kalau salah-salah mendidik anak, bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak akan sering ke kantor polisi. Kenapa? Macam-macam Pak. Kadang-kadang belum minum kopi pagi udah datang dari Kapolsek. Maaf Pak, lapor, izin. Bapak diminta ke kantor polisi. Kenapa Pak polisi? Anak bapak yang pertama menangkap anak gadis orang. Keluarganya tidak terima, ngelapor Pak. Bapak diminta pertanggungjawaban. Berangkat ke kantor polisi. 3 hari datang Pak polisi lagi. Lapor Pak, izin. Kenapa lagi polisi? Anak bapak yang nomor 2 itu mengambil buah di muka rumah orang. Di mana sekarang? Di kantor polisi Pak. Berangkat lagi. Seminggu datang lagi Pak polisi. Pak lapor lagi, izin. Apa lagi polisi? Anak bapak yang nomor 3 ketangkapan bawa busa-busa. Busa-busa. Wih, ini bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak akan sering ke kantor polisi. Kenapa? Mungkin salah di dalam mendidik anaknya, lupa memperkenalkan Rasul kepada anak-anaknya. Anak-anak kita ini, kalau jarang kita perdengarkan cerita Rasul, dia akan dapat idola baru, apa yang sering dilihatnya, apa yang sering ditontonnya dan didengarnya. Saya pernah nanya ceramah di Tanah Hulu, di salah satu desa terpencil. Saya tes anak-anaknya. Saya bilang, adik-adik, kenal nggak dengan Upin Ipin? Oh kayak gitu, kenal. Upin Ipin itu temannya siapa? Jarjit, Ihsan, Mail, siapa lagi? Pizi, Memei, Susanti. Nah Upin Ipin tuh kalau manggil atuknya atuk, oh nyambung lah. Nah kayak itu juga yang ulun tanya waktu di Tanah Hulu tadi, nyambung Pak. Ketika saya pancing siapa saja teman-temannya, anu, si anu, wah lancar Pak. Kenapa mereka selancar itu? Karena Upin Ipin itu sudah di luar kepala. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari Upin Ipin itu ada di TV MNC TV. Nah kayak apa kalau Rasulullah kita perkenalkan terus kepada anak kita, kita perdengarkan kepada anak-anak kita, niscaya mereka akan banyak mengenal sosok Rasulullah. Itu modal untuk mencintai Rasulullah. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, kenalkan juga anak-anak kalian supaya mau mencintai ahlul bait, keluarga keturunan zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, perkenalkan anak kalian untuk bisa mau baca tulis Al-Quran. Nah ini pesan Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi pecinta-pecinta Rasulullah dan dapat menerangi cahaya buat kita di dalam menjalani kehidupan, wabil khusus di zaman-zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi cahaya di dalam kehidupan kita semua. Amin, Allahumma amin. Laksana matahari yang terus bersinar sehingga Rasulullah diibaratkan rembulan, diibaratkan matahari. Anta syamsun, anta badrun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan ya Rasulullah yang dapat mencahayai kami semua. Rasulullah mataharinya dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam, menerangi seluruh alam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi.
kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, pembawa kebenaran, penyeka kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Di langit ada matahari, bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari, bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam.